Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Misteri J779. Kembali lagi Misteri akan membawakan suatu kisah yang berjudul Gancet, tewas setelah berzina di bawah beduk tua. Kisah ini bermula pada tahun 80-an. Cerita ini merupakan kisah nyata karena kala itu berita ini sempat membuat geger warga. Beritanya pun dengan cepat menyebar dari mulut ke mulut. Bagaimanakah kisah sebenarnya? Yuk, nggak usah tunggu lama-lama. Dan inilah kisah selengkapnya. Hiruk pikuk di kampung A kala itu sangatlah sibuk. Terlihat banyak warga yang membenahi rumah serta perkarangannya. Tercium bau aroma dodol khas Sumatera yang terkenal wangi dan lezat itu. Ya, beberapa hari lagi akan diadakan sedekah dusun atau sedekah bumi. Kala itu di tahun 1980, suasana di kampung A masih sangatlah asri dan sejuk. Nampak gantungan lampu-lampu petromak sebagai penerangan rumah-rumah warga. Bukannya kampung itu terisolir, tetapi memang kala itu listrik belumlah menggapai kampung itu. Sudah menjadi kebiasaan di kampung itu diadakan sedekah dusun setiap tahunnya. Sebelum acara ritual, akan ada beberapa ekor kerbau atau sapi yang disembelih untuk sarana ritual. Pak Sekdes, bagaimana persiapan acara ritual di balai desa besok? Tanya Pak Kades. Semua persiapan dan persyaratan sudah siap, Pak, jawab Pak Sekdes. Untuk acara hiburan malamnya, apa semuanya sudah siap? Tanya Pak Kades sekali lagi. Panggung acara hiburan serta tenda dan kursi sudah siap, Pak. Orkes Melayu dari Palembang pun sebentar lagi tiba di sini, Pak, jawab Pak Sekdes. Oh, baguslah. Oh ya, jangan lupa kau kontrol sekali lagi. Jangan sampai ada yang kurang, perintah Pak Kades. Oh, siap, Pak. Oh ya, Pak, saya permisi dulu ya, saya mau cek ke lokasi dulu, jawab Pak Sekdes. Oh ya Pak, silakan Pak Sekdes. Singkat cerita, acara ritual sedekah bumi pun selesai. Kala itu jam telah menunjukkan pukul 7 malam. Nampak Tony sudah bersiap-siap dengan pakaiannya yang lagi hit-hitnya kala itu. Ya, celana jeans ketat yang di bagian kakinya citbray atau besar, serta jaket jeans yang berwarna biru. Tony pemuda yang berumur 26 tahun, yang berasal dari keluarga yang cukup terpandang. Di usia itu, Tony sudah dibilang bujang tua karena belum menikah. Sementara teman-temannya sudah mempunyai anak 3-5 orang. Ya, program KB kala itu belum ada di kampungnya. Ingat ya Ton, jangan buat masalah di tempat orkes nanti. Jangan mabuk-mabukan, jangan main judi, ingat itu, ujar Mama Saoda, ibunya Tony. Iya mak, minta duit lah, ujar Tony. Duit terus kau ini, untuk apa bawa duit banyak-banyak ke tempat orkes? Kalau kau lapar ya tinggal pulang, kan dekat rumah kita ke orkes itu, ujar Mak Saoda. Ay mama inilah, cemana nanti kalau ada gadis yang minta traktir makan bakso, malu awak mak kalau kata duit, ujar Tony. Mak Saoda segera masuk ke kamarnya dan selang beberapa saat ia pun menyerahkan beberapa lembar uang yang jumlahnya 50.000. Ya, kala itu uang segitu sangatlah banyak jumlahnya. Mendapat uang yang cukup banyak dari mamanya, Tony pun mencium pipi mamanya. Nampak Saoda menggeleng-gelengkan kepala melihat tingkah laku anak bujangnya itu. Ya Allah, semoga saja Tony dapat jodoh malam ini, batin Mama Saoda. Tony pun berlalu seraya menuju ke beranda rumahnya. Semerbak bau parfum merek Mandom dari tubuhnya. Nah, bagi kalian yang lahir tahun 80-an, pasti tahu dong jenis parfum Mandom. Ya, sejenis parfum tisu sasetan gitu.
Tersirat di wajah Tony sebuah senyuman. Pasti malam ini banyak gadis-gadis dari luar daerah yang datang ke acara orkes dangdutan malam ini, batin Tony. Sepasang sepatu cat warna putih telah terpasang di kakinya. Dan, Ton, ayo cepat kita ke lokasi orkes mumpung belum malam, seru Rahman yang tiba-tiba datang bersama dengan Muklis. Sabar Mang, kenapa harus buru-buru, toh acaranya belum dimulai, jawab Tony. Iya sih, acaranya belum dimulai, tapi ayolah kita minum anggur dulu, biar pede kalau mau dekati gadis-gadis, ujar Muklis. Shh, diam, ntar didengar mamaku, ujar Tony. Dengan buru-buru, Tony menuruni anak tangga rumahnya itu seraya menyeret tangan Rahman dan Muklis. Singkat cerita, ketiga pemuda itu pun tiba di sebuah warung kecil di pinggiran desa. Suara musik pun mulai terdengar. Terlihat warga-warga tua, muda, dan anak-anak mulai beramai-ramai menuju ke arah acara orkes dangdutan itu. Tony dan kedua kawannya duduk santai di dalam warung, seraya menenggak minuman keras sejenis anggur. 2 jam lamanya mereka di warung itu. Ton, belilah permen karet, biar kalau dekat gadis-gadis tidak tercium bau anggur ini, kata Rahman. Tony hanya cengar-cengir mendengar kata-kata Rahman. Wajahnya pun nampak sudah memerah akibat sudah terlalu banyak meminum alkohol. Pokoknya malam ini aku harus dapat gadis yang cantik, ujar Tony dengan suara yang mulai tak terkontrol. Rahman dan Muklis nampak tersenyum-senyum kecil ketika mendengar kata-kata Tony. Tenang Ton, nanti kita akan bantu carikan awak gadis yang spesial malam ini, ujar Rahman. Benar ya, awas kalau kalian menipu aku, ku hajar kalian berdua, jawab Tony seraya mengacung-acungkan kedua jarinya ke arah Rahman dan Muklis. Udah Ton, sudah cukup minumnya, entar kau mabuk loh, batal kita nanti nak senang-senang malam ini, ujar Muklis. Man, gimana nih kalau Tony ngomongnya sudah ngaco kayak gini, ntar gadis-gadis pada takut, ujar Muklis. Lukman hanya terdiam sejenak. Nampak ia sedang mengingat sesuatu dan, oh iya, kasih air asam jawa saja, biar efek alkoholnya berkurang, ujar Rahman. Muklis pun segera meminta tolong kepada yang punya warung untuk membuatkan segelas air asam jawa. Singkat cerita, ketiga pemuda itu pun sudah berada di samping panggung hiburan yang cukup besar itu. Kala itu jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Nampak Rahman matanya begitu liar menatap ke arah deretan kursi-kursi yang ditempati oleh para pengunjung. Tiba-tiba mata Rahman menatap ke arah seorang gadis yang berbaju merah berambut panjang bergelombang. Dan sejurus kemudian Rahman pun menarik tangan Tony seraya berkata, Ton, kau tengok gadis yang berbaju merah itu? Cantik ya? Gimana? Suka nggak? Ujar Rahman. Tony tak menjawab pertanyaan Rahman itu. Ia terus memandangi gadis itu seraya tersenyum tipis. Hei Ton, sekali lagi Lukman memanggil Tony. Iya cantik, jawab Tony. Nampak Rahman hanya menggeleng-gelengkan kepala. Ia tahu kalau Tony sudah terpesona dengan sosok gadis itu. Ayo Ton, kita masuk ke dalam tenda, tapi beli tiket dulu ya, ujar Rahman. Tony pun menyerahkan uang 10.000 kepada Muklis untuk membeli tiket untuk 3 orang. Ya, kala itu kalau ada pesta orkes dangdutan di desa, area pertunjukan akan dipagari dengan bambu supaya aman. Dan kalau mau masuk harus beli tiket yang kala itu cuma seharga 2.500 per tiketnya. Ketika sudah masuk ke dalam arena pertunjukan itu,
Mereka bertiga pun segera menuju ke arah gadis itu dan duduk di kursi lipat yang terbuat dari kayu. Mereka pun duduk pas di belakang gadis itu. Nampak si Tony sedikit gelisah. Bagaimana ya cara menegur gadis ini supaya ia mau kenalan dengan aku? Batin Tony. Muklis nampaknya mengerti kegelisahan Tony, dan ia pun berinisiatif untuk menegur gadis yang berbaju merah itu. "Adek baju merah, ada yang cantik," ujar Muklis pelan. Nampak sang gadis menoleh ke belakang. Begitupun dengan kedua teman gadis itu. Kakak panggil saya ya?" jawab gadis itu merespon suara Muklis. Dan gadis itu pun menoleh ke belakang. "Iya dek, ini kawan kakak mau kenalan dengan adek," ujar Muklis. "Yang mana kak?" jawab sang gadis. "Yang ada di samping kakak ini, yang pakai jaket biru ini," jawab Muklis. Dan selang beberapa saat, gadis itu pun menggerakkan tubuhnya seraya menoleh ke arah Tony. Dengan sigap, Tony pun mengangkat tangannya seraya mengarahkan ke arah gadis itu. "Tony." Gadis itu pun tersenyum melihat tingkah laku Tony. Sambil menatap wajah Tony, sang gadis itu pun berkata, "Marlina." "Kak, itu nama aku, Marlina," jawab gadis itu. Selang 15 menit, akrablah ketiga pasangan muda-mudi itu. "Dek Mar, mau nyanyi nggak di atas panggung itu?" kata Tony. "Enggak ah, suara dek jelek, malu," jawab Marlina. "Ayolah Mar, nyanyi aja, suara kau kan bagus," ujar Siti, temannya Marlina. "Sudah, kakak ke panitia dulu ya, kakak daftarin adek Mar untuk nyanyi," kata Tony. Tony pun berlalu seraya menuju ke atas panggung orkes itu. Nampak Tony berbicara dengan panitia seraya menyerahkan beberapa lembar uang kepada panitia itu. Ya, kala itu kalau ingin menyumbangkan sebuah lagu di orkes itu, mereka harus membayar. Siapa yang paling tinggi bayarannya, maka ia akan dipanggil pertama ke atas panggung. "Serius Kak Tony daftarin adik Mar untuk nyanyi?" kata Marlina ketika Tony sudah berada di belakangnya. "Sudah Mar, kalian berdua tuh duet aja lah. Lagu itu loh, lagu apa ya? Lagu Gadis atau Janda itu nah," kata Siti, temannya Marlina. Boleh, jawab Tony tiba-tiba. Marlina pun menunduk malu, tersipu-sipu. "Oke, terima kasih kepada saudari Santi yang telah menyumbangkan sebuah lagu yang sangat manis. Berikutnya, kami panggil adik kami yang bernama Marlina dengan perangko sebesar Rp70.000. Bagaimana adik Marlina? Apakah sudah siap?" Terdengar suara Marlina dipanggil oleh MC. Sorak-sorai Tony CS pun bergema. Marlina pun bangun dari tempat duduknya seraya melirik ke arah Tony, seraya mengajaknya naik ke atas panggung. Begitu Marlina dan Tony berjalan beriringan menuju ke panggung, banyak mata yang menuju ke arah mereka. "Pak itu kan Tony. Siapa ya gadis cantik yang bersamanya itu?" ujar Mama Saoda. "Iya Bu, semoga saja itu jodohnya Tony," jawab suaminya Saoda. Lagu Gadis atau Janda bergema dengan merdunya. Nampak mereka berdua begitu serasi di atas panggung itu. Singkat cerita, 2 jam kemudian, nampak ketiga pasangan muda-mudi itu meninggalkan arena taruh orkes. Mereka menuju ke sebuah angkringan bakso. Usai makan, nampak Tony dan Marlina memisahkan diri. Mereka berdua pun menuju ke pinggiran arena orkes.
di tempat yang agak sepi. Senda gurau pun terdengar dari percakapan mereka berdua. Tony yang sedari tadi di bawah pengaruh alkohol nampak percaya diri merayu Marlina. Tony ini sebenarnya playboy yang suka bersenang-senang dengan wanita. Ia dengan gampang bisa memikat wanita yang dia inginkan dengan ilmu peletnya. Begitu ia puas dengan wanita itu, maka seenak hatinya Tony pun meninggalkan sang wanita itu. Di suasana malam yang riuh oleh orang-orang yang hilir mudik, di sekitar mereka tak membuat Tony risih. Baginya bodoh amat deh. Suara riuh musik dangdut membuat suara Marlina terdengar kurang jelas. Tony pun menggeserkan pantatnya lebih dekat lagi ke arah Marlina. Terdengar suara degupan jantung Tony yang turun naik tak stabil. Pikirannya pun sedikit gelisah. Entah apa yang ia rasakan, tapi terlihat jelas kalau saat itu Tony tengah menahan hasrat kelelakiannya. Tony menggaruk-garuk kepalanya, sementara Marlina yang melihat gelagat Tony paham betul maunya lelaki perkasa di sampingnya itu. "Dimar, ayo kita jalan-jalan saja. Kuping kakak rasanya pengar nih mendengarin musik yang keras begini," ujar Tony basa-basi. Nampak Marlina menatap ke arah wajah Tony. Ia pun menganggukkan kepalanya. Mereka berdua pun segera berlalu menuju ke arah yang sepi. Tony yang asli pemuda kampung itu tahu persis tempat-tempat untuk mojok berdua. Sepanjang jalan nampak tangan Tony menggandeng tangan Marlina. Karena suasana kampung yang gelap, Tony pun mengeluarkan senter kecilnya dari saku. Selang beberapa saat, Tony pun mengajak Marlina duduk di sebuah pondok kecil di bawah pohon jambu. Suasana yang gelap serta di bawah pengaruh alkohol membuat Tony begitu percaya diri untuk terus merayu Marlina. Mendengar rayuan gombal Tony, Marlina pun luluh. Ketika bibir Tony mengarah ke wajahnya, Marlina pun memejamkan matanya. Marlina sudah tak peduli, walaupun napas Tony berbau alkohol. Seakan-akan bau anggur itu menggairahkan batinnya. Melihat Marlina yang sudah jatuh ke dalam bujuk rayunya, tangan Tony pun mulai menjalar-jalar ke bagian sensitifnya Marlina. Marlina pun mendesah hebat. "Kak, jangan di sini, nanti ada orang," ujar Marlina. Tangan Tony yang kekar dan berurat-urat itu pun dengan kasar menggendong tubuh Marlina yang ramping itu. Langkah kaki Tony begitu tegap, seakan-akan beban yang ia bawa sangatlah ringan. Sementara tubuh Marlina sedikit bergetar, degupan jantungnya berirama tak stabil, seakan-akan surga tengah menantinya. Tony tak peduli lagi kemana kaki melangkah. Wajahnya tak pernah berpaling menatap wajah Marlina. Tanpa ia sadari kalau mereka mengarah ke samping masjid yang gelap itu, Tony melepaskan tubuh Marlina di lantai semen, dan tubuh Marlina pun tersandar di dinding masjid. Napas Tony begitu memburu. Bibir liarnya mulai menjalar-jalar ke arah dada Marlina. Selang 10 menit kemudian, di suasana yang gelap masih terdengar suara orkes mendendangkan lagu-lagu dangdut yang lawas. Tangan Tony pun menyingkap rok Marlina seraya menyentuh sesuatu. Terdengar suara desahan malam. Sret. Terdengar suara resleting celana yang terbuka. Di suasana malam yang gelap, terdengar suara binatang-binatang malam dan desahan dua anak manusia yang sedang berbuat dosa. Merasa tak nyaman, Tony pun melepaskan seluruh pakaiannya.
Begitupun dengan Marlina. Dan mereka berdua pun berguling-guling di atas semen itu. Kok rasanya plong ya? Rupanya Marlina ini gadis rasa janda, batin Tony. Cepat kak, badan Mar gatal-gatal nih digigit nyamuk, ujar Marlina mengeluh. Masa bodoh dek dengan nyamuk, yang penting enak, jawab Tony. 30 menit sudah berlalu tanpa mereka sadari kalau tubuh mereka sudah berada di bawah beduk tua yang berada di samping masjid itu. 1 jam kemudian, lemaslah tubuh Tony. Dengan napas yang masih memburu, rasa lelah ia rasakan. Nampak Tony menghempaskan tubuhnya begitu saja di atas tubuh Marlina. Kak Tony, ayo cepat bangun, ujar Marlina. Tony pun segera mengangkat tubuhnya yang bermandikan peluh itu dan, "Loh, kok lengket?" kata Tony. "Jangan main-main Kak Tony, bilang saja kalau mau nambah," kelakar Marlina. "Beneran dek, ini lengket, gak mau dicabut, susah banget," kata Tony dengan wajah yang mulai cemas. Marlina pun mencoba mendorong tubuh Tony ke samping dan menarik tubuhnya. Tapi, "Kak, kok bisa begini? Kenapa bisa lengket begini kak? Apa pelindungnya dikasih lem ya?" ujar Marlina mulai kesal dan bersambung. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Ditunggu saja ya di episode berikutnya. Kawan, terima kasih sudah mampir di channel ini. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa ya, di like, comment, and subscribe. Di share juga boleh. Dan sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Wassalam.